Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi piutang pada akuntansi pemerintahan daerah. Nah, untuk akuntansi kas itu tidak kita bahas pada sesi pertemuan ini karena sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami perlakuan akuntansi piutang, mampu menjelaskan apa itu perlakuan akuntansi piutang, dan yang paling penting mahasiswa mampu mengaplikasikan perlakuan akuntansi piutang. Nah, perlakuan akuntansi piutang itu apa saja? Nah, itu mulai dari definisi, ya, pemahaman mengenai apa itu piutang, kemudian mengenai klasifikasi akun yang tergolong dalam piutang, dan juga membahas tentang pengakuan dan pengukuran, dan yang paling penting itu adalah pencatatan mengenai akuntansi piutang, dan juga tidak terlepas dari yang namanya pengungkapan di dalam laporan keuangan. Nah, ini mengenai akuntansi piutang, saya yakin semua dari adik-adik itu sudah tidak asing lagi yang namanya piutang. Piutang ini sesuatu hal yang sangat familiar yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengenai definisi tentang piutang, nah dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 2 tahun 2005 di situ dijelaskan bahwa piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak maupun wajib bayar. Nah, atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi, dengan kata lain, piutang itu adalah manfaat masa depan namun diakui pada saat ini. Piutang itu masuk ke dalam kategori aset yang ada di dalam neraca. Nah, ini harus dikelola agar nilainya itu sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Jadi, itu harus disesuaikan antara piutang yang terjadi pada saat ini dengan yang ada di dalam pembukuan. Maka alat untuk menyesuaikannya itu adalah dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, apa itu penyisihan piutang tidak tertagih? Itu merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari baik itu seseorang atau dari korporasi, badan, lembaga, usaha, ataupun entitas lain. Intinya ini adalah kemungkinan yang tidak diterima oleh pemerintah ya atas pendapatannya yang harus dibayar oleh si WP ya wajib pajak ataupun si WF wajib retribusi. Nah, itu tadi mengenai definisi piutang. Sekarang masuk pada poin yang kedua mengenai klasifikasi akun dan kewenangannya. Jadi untuk klasifikasi akun yang masuk ke dalam kategori piutang itu ada dua ya, ada dua kategori yaitu piutang pendapatan dan juga piutang lainnya. Nah, piutang pendapatan itu ada piutang pajak daerah. Kemudian yang kedua itu retribusi. Kemudian yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, piutang lain-lain PAD yang sah. Yang kelima, piutang transfer pemerintah pusat. Yang keenam, piutang transfer pemerintah lainnya. Yang ketujuh, piutang transfer pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah piutang pendapatan lainnya. Jadi ini komponen mengenai piutang itu tidak jauh berbeda dengan komponen yang ada di pendapatan. Nah, untuk piutang lainnya itu adalah seperti bagian lancar tagihan jangka panjang dan juga bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya. Kemudian juga uang muka.
Yang lainnya ini adalah yang tidak termasuk di antara tiga hal ini. Nah, untuk kewenangannya sendiri, mulai dari piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah, piutang transfer, sampai dengan piutang lainnya, itu absolut kewenangannya dilakukan oleh PPKD. Sedangkan untuk SKPD, ranah mengenai aktivitas piutangnya itu adalah hanya 3, ya, yaitu piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan juga piutang lain-lain PAD yang sah. Nah, tadi kita butuh alat penyesuaian mengenai piutang. Maka perlu dilakukan penilaian atas piutang tersebut. Nah, penilaiannya itu adalah kita harus tahu kualitas piutangnya. Jadi penilaian kualitas piutang ini adalah untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang. Kemudian jenis dan karakteristik piutang, dan juga diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Nah, ini adalah besaran persentase penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyisihan piutang dan juga penyisihan dana bergulir pada pemerintah daerah. Nah, jenis piutangnya ini ada sekitar 4 kriteria. Ya, ada 4 kriteria, di mana tadi jenis piutangnya ada piutang pajak, ada piutang retribusi. Nah, piutang yang di luar dari pajak dan retribusi itu masuk ke dalam kriteria piutang selain pajak dan retribusi daerah. Nah, untuk kriteria yang pertama, itu ada piutang pajak daerah. Piutang pajak daerah di sini penyisihan piutangnya ya terbagi menjadi 4 kualitas piutang. Nah, kualitas yang pertama ya, kualitas piutang yang kategori lancar itu apabila jatuh temponya adalah kurang dari 1 tahun. Jadi piutang pajaknya itu adalah tidak lebih dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo. Maka persentase penyisihan piutangnya adalah sebesar 0,5%. Kemudian kualitas piutang yang kedua yaitu kurang lancar. Nah, kalau untuk piutang pajak daerah, yang dikatakan kualitas piutang kurang lancar apabila piutangnya yang piutang tidak tertagihnya itu adalah dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dari tanggal jatuh tempo. Belum dapat tertagih. Nah, itu persentasenya sebesar 10%. Nah, sedangkan kualitas piutang dalam kategori ragu-ragu itu umur piutangnya dari di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, persentasenya adalah sebesar 50%. Nah, yang dikatakan kategori piutang macet itu adalah apabila piutangnya belum tertagih atau tidak dapat tertagih, masanya itu adalah sampai di atas 5 tahun ke atas dari tanggal jatuh tempo itu masih juga belum bisa ditagih, tidak dapat ditagih, maka itu masuk ke dalam kualitas macet. Nah, besaran persentasenya itu adalah 100%. Nah, untuk yang kedua, kriteria piutang retribusi itu juga memiliki 4 jenis kualitas. Yang pertama lancar. Nah, bedanya kalau pajak itu bisa sampai tahunan, tapi kalau retribusi itu adalah hanya bulanan. Ya. Nah, kalau untuk dikatakan kualitas piutang lancarnya
kualitas piutangnya itu lancar, maka retribusinya itu adalah yang belum tertagih atau tidak tertagih itu adalah 0 sampai dengan 1 bulan. Nah, jika 0 sampai dengan 1 bulan, berarti itu masih dalam bentuk harian ya. Persentase penyisihannya adalah 0,5%. Nah, kalau untuk kualitas piutang dikatakan kurang lancar, itu persentasenya 10% jika piutangnya itu adalah mulai dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, untuk yang ketiga, untuk piutang retribusi dengan kualitas piutang ragu-ragu, dikatakan ragu-ragu ini apabila retribusinya itu belum dibayarkan atau tidak dapat tertagih dalam waktu sudah sampai 3 bulan ke atas sampai 12 bulan atau 1 tahun. Maka persentase atau besaran penyisihannya adalah 50%. Kemudian yang keempat, kualitas piutang retribusi yang dikategorikan sebagai piutang macet itu apabila retribusinya belum dibayarkan atau tidak dapat tertagih lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Maka persentasenya adalah 100%. Kemudian yang ketiga, kriteria piutang selain pajak maupun retribusi. Nah, jadi apapun jenis piutangnya, kalau dia bukan pajak dan retribusi, itu masuk ke dalam kategori ini, ya. Nah, jika dikatakan kualitas piutangnya adalah lancar, itu apabila belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, jadi sudah ada jelas tanggal jatuh temponya, masih ada range waktu untuk membayar, maka besaran persentase penyisihan piutangnya itu hanya 0,5%. Kemudian yang kedua, kualitas dikatakan piutang kurang lancar jika piutang tersebut belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak surat tanggal tagihan pertama. Nah, jika baru surat tagihan pertama baru dikeluarkan, ya, maka itu 10% besaran penyisihannya. Kemudian yang ketiga, kualitas piutang yang dikatakan ragu-ragu apabila dia belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua. Nah, sudah dapat nih surat tagihan kedua, maka besaran persentasenya itu adalah 50%. Nah, yang terakhir itu kualitas piutang yang dikatakan macet. Nah, itu apabila piutang tersebut belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga. Nah, tadi sebelumnya sudah ada surat tagihan pertama. Ya, kemudian belum juga dibayar, masuk kepada surat tagihan kedua. Tidak juga belum dibayar, sampai dengan surat tagihan ketiga. Nah, 1 bulan setelahnya. Nah, maka itu masuk ke dalam ini ya, kualitas piutang macet. Jadi besaran persentase penyisihannya adalah 100%. Kita langsung aja ke pencatatan. Untuk jurnal standar dan contoh kasusnya yang pertama kali kita bahas dulu yang di SKPD. Nah, ini ilustrasi pertama, kita contohkan pada piutang retribusi. Di sini dikatakan, misalkan BP2T mengeluarkan surat ketetapan retribusi SKR daerah nomor bla 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 ya, tertanggal 18 Oktober 2015 atas retribusi IMB sebesar 5 juta. Nah, itu tanggal 18 Oktober sudah keluar SKR. Nah, selanjutnya pada tanggal 20
di bulan yang sama diterima pembayaran dari WR atas SKR tersebut. Nah, yang mana bendahara penerimaan SKPD telah menerima pembayaran tersebut dengan bukti TBP. Nah, jadi kita sebagai fungsi akuntansi, kita akan mencatatnya seperti apa. Ingat, kita ini ya di pemerintahan triple entry ya. Jadi kita selain menjurnal keuangan, kita juga menjurnal untuk anggaran. Oke, nah ini untuk jurnal LO atau jurnal keuangan atau istilah lainnya jurnal finansial. Nah, sama aja ya. Nah, kita langsung aja ketika 18 Oktober terbit SKR, itu fungsi akuntansi harus mencatat. Jadi jangan sampai tunggu dibayar dulu oleh si WR baru dicatat, itu salah karena kita menganut accrual base. Nah, meskipun mungkin ini kelihatan sepele ya, ini tanggal 18, tanggal 20, beda range-nya kan cuma 2 hari. Ya, meskipun hanya beda transaksinya itu sehari 2 hari, tetap harus dilakukan pencatatan. Nah, kita kan tidak bisa mengestimasi bahwa 2 hari kemudian si WR bakalan bayar ya setelah terbitnya SKR. Itu tidak ada yang menjamin, bisa jadi mereka akan membayar sampai dilihatnya jatuh temponya berapa. Oh, jatuh temponya tinggal sebulan lagi atau masih ada 10 hari lagi. Ya udah di hari ke-10 baru kita bayar. Nah, kita tidak tahu, kita tidak bisa menjamin itu. Maka ketika terbit SKR, fungsi akuntansi harus mencatatnya. Nah, ini ya, 18 Oktober 2015, kita bisa lihat kode rekening yang berkaitan dengan transaksi ini di Permendagri nomor 64 tahun 2013, atau mungkin kalian bisa browsing yang terbaru untuk tahun 2019-nya. Oke, apa yang didebit? Yang didebit adalah piutang retribusi IMB. Dengan kreditnya adalah pendapatan retribusi pemberian IMB LO sebesar 5 juta. Nah, kenapa dikatakan piutang? Karena ketika terbit SKR tersebut terbit kemudian diserahkan kepada si WR, maka di situ pemerintah sudah mengakui adanya pendapatan daerah berupa retribusi pada tanggal tersebut, sehingga harus dicatat di debitnya piutang, kreditnya adalah pendapatan retribusi. Oke, bagaimana dengan jurnal LRA-nya? Apakah ada? Nah, karena LRA ini basis yang digunakan masih cash base, ketika terbit SKR itu tidak ada penjurnalan anggaran. Ya, karena uangnya belum diterima. Nah, jadi jurnal LRA-nya masih belum ada. Nah, ketika WR membayar, nah itu terjadi pada tanggal 20 Oktober, maka fungsi akuntansi kembali mencatat. Nah, uangnya sudah diterima oleh WR. WR menyerahkannya langsung ke SKPD, diterima oleh bendahara penerimaan. Maka, jurnalnya adalah debit kas di bendahara penerimaan, kredit piutang retribusi IMB sebesar 5 juta rupiah. Karena WR sudah membayar, maka piutang tadi yang sebelumnya sudah tercatat dikreditkan. Nah, berarti piutangnya sudah lunas di tanggal 20 Oktober. Oke, ini adalah jurnal anggarannya atau jurnal LRA. Itu baru dicatat di tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober jurnalnya apa? Nah, ini adalah akun perubahan sal di debit dengan kreditnya adalah pendapatan retribusi IMB LRA sebesar 5 juta. Oke.
Nah, pada dasarnya sama ya, pencatatannya dengan yang di tanggal 20 baik LO dan LRA. Hanya saja yang membedakan nanti itu adalah kode rekeningnya. Ya, kode rekeningnya sekali lagi harus dilihat. Ini adalah untuk LO, piutang, kepala satu, dan sedangkan untuk yang di LRA itu adalah pendapatan. Karena dia menganut cash base, ketika dibayarkan baru diakui pendapatannya oleh pemerintah. Dan ini adalah akun perubahan sal merupakan akun lawan dari kas di bendahara penerimaan. Karena ini adalah jurnal anggaran di mana itu berkaitan dengan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Kasnya tidak termasuk di dalam, ya. Jadi supaya dia tidak terjadi double entry, kas ini hanya ada di LO atau di keuangan. Sedangkan anggaran, berarti akun lawannya apa? Yaitu diganti dengan akun perubahan sal. Oke, kita lanjut ya, masih dengan piutang retribusi. Contoh soal masih di ilustrasi yang pertama. Nah, jika WR ya wajib retribusi tadi itu melakukan pembayaran dengan menyetorkan langsung ke Kasda, ya, yang mana bendahara penerimaan SKPD itu hanya menerima nota kredit dari bank atas transaksi tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, wajib retribusi ini bisa jadi dia membayar di dinas terkait, berarti langsung ke bendahara penerimaan. Namun ada juga WR itu melakukan pembayarannya langsung ke kas daerah, ya, langsung ke PPKD. Nah, jadi bendahara penerimaan itu hanya menerima slip, ya, slip penyetoran dari bank, ya. Nah, itu bagaimana pencatatannya. Nah, apalagi kalau untuk zaman sekarang, apapun itu yang namanya pembayaran ini itu untuk pemerintah langsung ke bank. Nah, biasanya kalau langsung ke bank itu langsung ke kas daerah. Nah, kalau seperti itu, apa jurnalnya dan apakah dia 2 kali jurnal? Oke, Nah, ini jurnal LO-nya masih berkaitan dengan soal yang tadi di 18 Oktober sama ya, terbit SKR, maka kita harus catat piutang pada pendapatan. Nah, tadi bedanya transaksinya adalah di tanggal 20 Oktober, yang sebelumnya itu pada slide sebelumnya itu WR membayar ke bendahara penerimaan SKPD. Nah, kalau kasusnya ini si WR dia membayar dengan menyetorkan langsung ke kas daerah, langsung ke bank yang ditunjuk. Nah, maka fungsi akuntansi akan mencatatnya yaitu di debit adalah RKPPKD. Ya, kreditnya adalah piutang retribusi IMB. Jadi hampir sama dengan pencatatan sebelumnya, hanya saja membedakan adalah akun RKPPKD yang sebelumnya adalah kas di bendahara penerimaan, karena ini langsung WR-nya bayar ke bank, ke kas daerah, maka yang menerima adalah rekening kas PPKD. Maka yang didebit adalah RKPPKD. Oke, bagaimana dengan jurnal LRA-nya? Jurnal LRA-nya sama aja ya. Baik itu WR-nya nyerahin ke bendahara penerimaan di dinas terkait ataupun WR-nya membayar langsung ke bank, ke kas daerah. Untuk jurnal anggaran itu sama perlakuannya, nggak ada beda. Jadi debitnya perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan retribusi UMB LRA sebesar 5 juta. Oke, kita lanjut untuk ilustrasi yang kedua mengenai penyisihan piutang SKPD. Nah, ini penting, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kalau yang namanya terjadi piutang, apakah kita dapat menjamin uang tersebut bakalan kembali kepada kita 100%?
Siapapun tidak akan bisa menjamin itu, sekecil apapun itu hutang piutangnya, apalagi besar. Ya, maka kita sebagai pada prinsip akuntansi kita perlu menyesuaikannya. Nah, salah satu alat menyesuaikannya itu adalah dengan adanya atau dibuatnya penyisihan piutang. Nah, ini contohnya ya. Berdasarkan data piutang PBB, ya, pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dispenda per tanggal 31 Desember 2015, diketahui saldo piutang yang telah jatuh tempo itu adalah 120 juta. Nah, di mana eh, rinciannya seperti pada tabel berikut ini. Nah, 120 juta itu dijabarkan ya, mana yang jatuh tempo umur piutangnya kurang dari 1 tahun. Oh, ternyata 50 juta. Kemudian dari 120 juta itu jatuh tempo umur piutangnya 1-2 tahun. Nah, ini 40 juta. Nah, kemudian yang 2-5 tahun itu 20 juta dan yang lebih dari 5 tahun atau di atas 5 tahun 10 juta. Jadi fungsi akuntansi itu harus tahu kategori mana piutang yang masih di bawah 1 tahun, kemudian yang 1-2 tahun dan juga sampai dengan di atas 5 tahun. Nah, itu perlu kita ketahui untuk menentukan tafsiran piutang tidak tertagihnya. Ya, jadi ini adalah estimasi, oh ternyata ada 120 juta yang saldo piutangnya itu sudah jatuh tempo per tanggal 31 Desember dengan rincian sesuai dengan kategori jatuh tempo umur piutang. Nah, maka kita perlu melakukan tafsiran piutang tidak tertagih seperti tadi yang sudah dijelaskan persentasenya, dan persentase ini tidak bisa kita tentukan seenak hati kita sebagai fungsi akuntansi. Nah, ini harus berdasarkan peraturan Permendagri tadi. Nah, seperti yang tadi dikatakan, jika dia kurang dari 1 tahun 0,5, 1-2 tahun 10%, kemudian 2-5 tahun 50%, dan di atas 5 tahun itu tafsiran piutang tidak tertagihnya 100%. Maka setelah kita menghitung ini semua, dapatlah berapa sih penyisihan piutangnya. Nah, setelah kita totalkan penyisihan piutangnya, dari piutang yang sebesar 120 juta, penyisihan piutangnya adalah sebesar 24.250.000. Jadi nggak boleh kita main gabungkan aja ya, 120 juta kemudian kita asumsikan 2% piutang tidak tertagihnya, itu tidak mendasar. Jadi harus ditelaah dulu rincian dari saldo piutang. Ya. Oke. Nah, di sini diasumsikan saldo penyisihan piutang tahun lalu. Nah, ini kan terjadinya di tanggal 31 Desember 2015 ya. Nah, ternyata ada saldo penyisihan piutang tahun 2014 sebesar 16.500.000. Nah, maka PPK SKPD itu akan membuat bukti memorial untuk mencatat penyisihan piutang. Nah, PPK SKPD wajib membuat bukti memorial ini merupakan sebagai dasar untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat penyisihan piutang. Karena penyisihan piutang ini kan merupakan aktivitas yang tidak ada bukti transaksinya ya. Maka perlu dibuat bukti transaksinya berupa bukti memorial. Nah, perhitungannya seperti apa? Nah, maka perhitungan beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2015 adalah kita harus tahu penyisihan piutang tahun ini ya. Penyisihan piutang tahun ini tadi kita sudah tahu saldonya 120 juta, kemudian kita kalikan dengan taksiran piutang tidak tertagih, maka dapatlah penyisihan piutangnya 24.250.000 dikurang dengan penyisihan piutang tahun sebelumnya. Nah, penyisihan piutang tahun sebelumnya berapa? Nah, tahun 2014 diketahui 16.500.000.
Nah, jika ternyata misalkan penyisian piutang tahun sebelumnya tidak ada alias nol, ya udah berarti yang disesuaikan hanya untuk tahun ini saja. Ya. Nah, oke, kita tadi balik lagi. Maka didapat penyisihan untuk beban penyisihan piutang tidak tertagihnya per 31 Desember 2015 adalah sebesar 7.750.000. Maka jurnal yang perlu dilakukan apa? Nah, ini dia jurnalnya ya. Ingat, ini adalah jurnal LO, bukan jurnal LRA. Jurnal LO di sini adalah maksudnya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ya. Ini hanya kita sesuaikan di akhir periode akuntansi, apakah itu bulanan atau mungkin di akhir tahun. Nah, itu tergantung kebijakan akuntansinya. Nah, kita asumsikan ini di akhir tahun disesuaikan untuk penyisian piutangnya, maka dicatat pada tanggal 31 Desember tersebut adalah debitnya adalah beban. Ingat, beban penyisihan piutang pajak. Nah, penyisihan piutang tidak tertagih itu akan menjadi beban. Ya, di debitnya beban dan kreditnya adalah penyisihan piutang pajak. Nah, ini berdasarkan kode rekeningnya sudah ada ini ya, kepala 1 kalau kita lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebesar 7.750.000. Untuk LRA itu tidak ada jurnalnya ya, karena dia cash based, sedangkan transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian tentang ini adalah tidak ada sama sekali berhubungan dengan kas masuk ataupun kas keluar, sehingga tidak ada jurnal LRA-nya. Ingat, ini adalah jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk ke jurnal standar dan contoh kasus di PPKD. Nah, tadi itu adalah di SKPD, sekarang di PPKD. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, itu mengenai piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini ceritanya adalah pada tanggal 20 Juni 2015 diterima hasil RUPS BPR Yusuf bahwa Pemkab Syuaib itu mendapatkan dividen sebesar 100 juta atas laba tahun 2014. Nah, ini ya, pemerintah memiliki modal ke BUMD ya, sehingga pemerintah mendapatkan dividen atas penyertaan modal tersebut. Nah, di sini 20 Juni sudah diterima hasilnya ya, bahwa Pemkab mendapatkan dividen sebesar 100 juta, tapi belum disetorkan ke kas daerah. Pengumumannya sudah ada, tapi belum disetorkan. Nah, fungsi akuntansi itu akan membuat bukti memorial. Nah, jadi ya, karena ini kan kita belum dapat apapun ya, hanya sebatas pengumuman. Pengumuman bahwa diterima dividen. Nah, untuk para pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya salah satunya adalah Pemkab. Nah, maka fungsi akuntansi PPKD itu akan membuat bukti memorial ya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli, nah ini rentan waktunya 1 bulan ya, dari 20 Juni pengumuman, 20 Juli baru diterima nota kreditnya atas dividen tersebut. Jadi bagaimana pencatatannya? Nah, ini adalah pencatatan untuk jurnal LO-nya. Di 20 Juni, meskipun hanya pengumuman, ya, tetap harus dicatat oleh fungsi akuntansi. Nah, 20 Juni apa pencatatannya? Debitnya adalah piutang, ya. Piutang, ingat akunnya kalau di Permendagri itu jenis-jenis piutangnya banyak sekali, tergantung kolomnya ya. Jadi tadi kita bahas
mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu hanya induknya saja, tapi nanti itu akan ada butiran-butirannya. Dan saya mengenai bagian laba atas apa saja. Nah, ya, jadi harus diperhatikan. Jadi ini debit adalah piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD. Kreditnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal BUMD sebesar 100 juta. Nah, itu tanggal 20 Juni. Nah, kemudian di tanggal 20 Juli baru diterima. Jadi macam-macam ya, ada yang sebulan, ada yang cuma 10 hari. Nah, jadi kita harus catat fungsi akuntansinya di 1 bulan kemudian, di tanggal 20 Juli, di debitnya apa? Adalah kas di kas daerah. Ya, kreditnya adalah piutang bagian laba atas penyertaan modal sebesar 100 juta. Nah, tadi sudah dicatat sebelumnya tanggal 20 Juni piutangnya didebit. Karena uangnya sudah diterima, maka piutang yang sebelumnya sudah terdebit dikeluarkan di kredit, sehingga piutangnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah untuk jurnal LO. Jurnal LRA, ingat, jurnal anggaran itu sifatnya, mekanismenya adalah cash base, maka ketika pengumuman, tidak ada pencatatan apapun di jurnal anggaran. Kapan dicatat? Ketika dividennya diterima. Nah, berarti pencatatannya adalah pada tanggal 20 Juli 2015. Dengan jurnalnya adalah yang didebit perubahan sal, ini merupakan akun lawan dari kas di kas daerah ya untuk jurnal LO-nya. Kemudian kreditnya adalah pendapatan atas kekayaan daerah yang dipisahkan ya, BUMD, BPR Yusuf misalnya sebesar 100 juta. Nah, jadi itu bedanya ya kalau untuk jurnal keuangan dan jurnal anggaran. Kalau jurnal keuangan itu dia mengakui adanya terjadi piutang, sedangkan jurnal anggaran itu dia tidak mengakui piutang. Jadi ketika sudah diterima, dia langsung mengakui sebagai pendapatan. Ya, sedangkan kalau jurnal keuangan, ya, jurnal finansial, ketika pengumuman meskipun belum diterima uangnya, fungsi akuntansi harus mengakuinya sebagai pendapatan. Oke, kita lanjut ke ilustrasi kedua. Contoh yang kedua masih pencatatan pada PPKD. Nah, ini contohnya piutang transfer pemerintah pusat. Nah, contohnya ceritanya ya. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Dispenda menerima dokumen berupa Permenq nomor PMK flash 11 flash X flash 10 ya, flash 2015 tentang kurang salur DAK bidang infrastruktur jalan dengan nilai sebesar 2,2,5 miliar. Yang mana dana tersebut belum diterima dari Pempus. Nah, jadi 1 Oktober Dispenda itu sudah menerima dokumen dari pemerintah pusat, yaitu dari Menteri Keuangan, bahwa ada terjadi pemberian DAK tambahan karena sebelumnya DAK-nya kurang penyaluran ya. Untuk apa? Untuk bidang infrastruktur jalan sebesar 2,2,5 miliar. Nah, itu baru kita terima dokumen ya. Nah, di tanggal 20 November ya, kurang lebih sebulan berikutnya ya, hampir 2 bulan berikutnya, baru bendahara penerimaan menerima nota kredit dari bank atas penerimaan dana kurang salur tersebut ke rekening kas daerah. Maka apa jurnalnya? Ayo coba dicoba apa kira-kira sih pencatatannya sebelum kita lanjut. Oke, saya kasih jeda dulu ya, agak-agak 1 menit.
Ya tebak-tebak kira-kira benar atau tidak gitu ya. Jadi coba dicatat apa sih kira-kira jurnalnya. Oke, kita langsung aja kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini tanggal 1 Oktober, ingat, walaupun fungsi akuntansi baru menerima dokumen, belum menerima uangnya, kita tetap harus mencatatnya. Nah, ya, ke dalam jurnal LO. Nah, kita akui sebagai apa? Di situ kita akui sebagai piutang. Karena apa? Karena pendapatannya belum diterima secara tunai. Nah, jadi maka di sini debitnya adalah piutang untuk dana alokasi khusus kurang salur. Kreditnya apa? Pendapatan transfer. Ya, DAK kurang salur. Kenapa pendapatan transfer? Karena ini adalah transfer dari pemerintah pusat. Nah, jadi apapun transfer dari pemerintah lain selain dari pemerintah daerah itu sendiri itu masuk ke dalam kategori transfer sebesar 2,2,5 miliar. Nah, itu di 1 Oktober. Kemudian, di tanggal 20 Novembernya, fungsi akuntansi kembali mencatat. Ya, kembali mencatat. Ya, kenapa? Karena sudah diterima nota kreditnya dari bank. Nah, apa debitnya? Debitnya adalah RK PPKD strip BPKAD ya, jadi rekening kas PPKD ya, kreditnya adalah piutang. Nah, piutang sebelumnya sudah dicatat di debit, maka karena sudah diterima duitnya, maka piutangnya harus dikreditkan. Nah, sebesar 2,2,5 miliar. Nah, untuk jurnal anggaran, apakah di 1 Oktober ada pencatatan? Tidak ya. Jadi yang dicatat itu adalah di tanggal 20 November. Ini dia jurnalnya ya. Di tanggal 20 November, jurnal anggarannya itu debit adalah perubahan saldo merupakan ini akun lawan dari RK PPKD ya yang di jurnal LO. Nah, ini jurnal LRA. Kemudian kreditnya adalah pendapatan transfer DAK. Itu ya. Karena dia cash base untuk jurnal anggaran ketika tanggal 20 November diakui sebagai pendapatan. Sedangkan kalau di cash base itu pengakuan pendapatannya sudah terjadi di tanggal 1 Oktober. Oke, kita lanjut pada ilustrasi ketiga, itu adalah piutang pemerintah daerah lainnya. Nah, ini ceritanya. Pada tanggal 20 Oktober 2015, Pemkab Syuaib menerima berita acara rekonsiliasi bagi hasil pajak daerah, yang mana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemkab Syuaib itu adalah sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi akuntansi membuat bukti memorial. Nah, pada tanggal 21 November itu baru diterima nota kreditnya ya dari bank untuk pelunasan ataupun pencairan atas berita acara tersebut ke rekening kas daerah. Oke, jadi apa ini pencatatannya? Jadi di sini piutang pemerintah daerah lainnya kasusnya di sini adalah bagi hasil pajak daerah. Jadi bisa jadi ada pajak di pemerintahan provinsi itu harus juga dibagi hasilnya kepada pemerintah kabupaten di bawahnya. Ya, gitu ya, atau pemerintah kota di bawahnya. Nah, itu juga termasuk kategori bagi hasil pajak daerah. Nah, di 20 Oktober itu baru yang terbit adalah berita acaranya. Ya, sebesar 500 juta. Apakah ini diakui sebagai pendapatan
Nah, kita lihat di pencatatannya ya. Oke, ini pencatatannya. Tanggal 20 Oktober debitnya adalah piutang ya, piutang bagi hasil pajak daerah. Kreditnya adalah pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, anggap saja pemerintah provinsi ada mendapatkan pajak dan pajak itu harus dibagi hasilnya ke pemerintahan di bawahnya atau di atasnya. Kalau di bawahnya berarti pemerintah kabupaten atau kota. Nah, itu masuk ke dalam kategori pendapatan transfer. Maka tanggal 20 Oktober, fungsi akuntansi sudah mengakui sebagai pendapatan meski hanya berupa berita acara yang terbit ya atau yang diterima. Nah, 1 bulan kemudian ya atau lebih ya, tepatnya di tanggal 21 November baru diterima bagi hasil pajak tersebut. Nah, maka apa jurnalnya? Jurnalnya adalah debit RKPPKD plus BPKAD, kreditnya adalah piutang bagi hasil pajak daerah. Nah, piutang sebelumnya sudah dicatat tanggal 20, kemudian harus dikreditkan di tanggal 21 November karena sudah dibayarkan sebesar 500 juta. Nah, untuk jurnal LRA-nya seperti apa? Nah, ini jurnal LRA-nya ya. Jurnal LRA-nya dicatat di tanggal 21, jangan di tanggal 20. Karena 20 dia belum dapat uangnya, belum bisa diakui sebagai pendapatan kalau versi anggaran. Nah, di tanggal 21 baru dicatat yaitu debit perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LRA sebesar 500 juta. Perubahan sal ini adalah akun lawan dari RKPPKD. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat yaitu penyisihan piutang PPKD. Yang sebelumnya tadi adalah penyisihan piutang SKPD ya, sekarang versinya PPKD. Nah, contohnya, berdasarkan data piutang TGR, tuntutan ganti rugi, yang dikelola oleh BPKAD, ini Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, didapatkan informasi bahwa saldo piutang yang telah jatuh tempo sebesar 240 juta. Nah, dengan perhitungan penyisihan selama tahun 2015 seperti tertampil dalam tabel ini ya. Jadi 240 juta saldo piutang di tahun 2015 itu harus kita jabarkan dulu mana yang belum lunas sampai dengan jatuh tempo. Kemudian baik itu sampai dengan 1 bulan ya. Jadi karena ini bukan kategori pajak ataupun retribusi, jadi ini kategori kriteria yang ketiga ya. Jadi mungkin adik-adik bisa flash lagi ke slide sebelumnya ya. Itu masuk ke dalam kriteria ketiga, di mana ini adalah piutang yang bukan kategori pajak maupun retribusi. Nah, ini yang pertama dari 240 juta ini didapatkan bahwa ada belum lunas sampai dengan jatuh tempo itu sebesar 100 juta. Maka taksirannya adalah 0,5%. Kemudian yang kedua, ini belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak surat tagihan pertama. Itu nilainya adalah 80 juta. Maka taksirannya adalah sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak surat tagihan kedua diterbitkan. Jumlahnya sebesar 40 juta di tahun tersebut. Maka taksiran penyisihannya adalah 50%. Kemudian yang terakhir ternyata didapatkan nilai sebesar 20 juta di mana ini
tagihan yang belum lunas sampai dengan 1 bulan sejak surat tagihan ketiga diterbitkan. Nah, maka ini adalah rincian dari saldo piutang selain retribusi dan pajak adalah sebesar 240 juta. Nah, jadi di antara 240 juta ini berapa sih yang bisa dijadikan beban penyisihan? Nah, ini dia ya. Kita harus saldo piutang tersebut harus kita kalikan dengan persentase taksiran penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, sehingga dapatlah nilai penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu sebesar 48.500.000. Nah, di sini diinformasikan bahwa terdapat saldo awal penyisihan piutang TGR tahun 2015 adalah sebesar 28 juta. Nah, ini adalah penyisihan piutang selama tahun 2015 48.500.000. Namun di awal tahun 2015 itu ada saldo penyisihan piutangnya sebesar 28 juta. Nah, maka PPK akan membuat bukti memorial untuk mencatat penyisihan piutang. Nah, berapa penyisihan piutangnya? Kita harus tahu dulu ya. Tadi udah kita catat penyisihan piutang berjalan ya, atau penyisihan piutang tahun ini. Nah, itu harus dikurangkan dengan penyisihan piutang tahun sebelumnya. Nah, itu adalah sebesar 28 juta. Di 48,5 juta dikurang 28 juta, maka penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2015 adalah 20.500.000. Jadi jangan ditambahkan ya, 48 dengan ditambahkan saldo awal, bukan gitu ya, tapi dikurangkan. Nah, jadi apa pencatatannya? Diingatkan kembali, kalau yang namanya penyesuaian, ya, penyisihan piutang masuk ke dalam kategori jurnal penyesuaian yang nantinya akan dilakukan pencatatannya di akhir periode akuntansi. Apakah itu bulanan, atau semesteran, atau tahunan. Dan itu adanya di jurnal LO, bukan di jurnal LRA. Makanya, kalau untuk jurnal penyesuaian, itu tidak ada yang namanya jurnal anggaran. Letaknya di jurnal LO. Jurnalnya, ya, di tanggal 31 Desember, maka tadi sama seperti pencatatan yang ada di SKPD, tidak berbeda, hanya mungkin saja berbedanya itu adalah jenis akunnya ya. Kalau di PPKD itu berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, kalau SKPD itu nggak ada ya. Nah, jadi yang didebit adalah beban penyisihan piutang tuntutan ganti rugi, kreditnya adalah penyisihan piutang TGR sebesar 20.500.000. Oke, itu saja penjelasan mengenai perlakuan akuntansi piutang. Untuk literaturnya, silakan dibaca di sini. Saya mengambil beberapa dominan materi itu dari buku akuntansi pemerintah daerah, Ibu Yesi Mutia dan kawan-kawan, dan juga buku akuntansi pemerintah daerah jilid 1 Salemba 4 Rusmana dan kawan-kawan, dan juga beberapa literatur diambil seperti yang tertera berikut yang di sini ya. Oke, demikian itu pembahasan pada sesi ini. Kita lanjutkan pembahasan baru di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.